Buku kecil ini adalah buku yang sangat kecil serupa buku saku dengan 59 halaman saja, yang isinya adalah terjemahan beberapa pidato Greta Thunberg mengenai krisis iklim dari September 2018 hingga April 2019 di beberapa negara. Greta Thunberg, gadis kelahiran Swedia yang berusia 16 tahun ini mengidap sindrom Asperger, yaitu gangguan neurologis atau saraf yang tergolong dalam spektrum autisme. Namun, kondisi ini memiliki kelebihan yang membuat pengidapnya menjadi lebih cerdas dan memahami bahasa dengan mudah, serta kesulitan dalam bersosialisasi. Keadaan khusus inilah yang membuat Greta Thunberg menjadi berbeda dari kebanyakan remaja di usianya. Ia menjadi lebih kritis akan lingkungan sekitar dan lebih fokus untuk hal-hal tertentu, yang membuatnya tertarik dan lebih penting secara mendalam. Greta Thunberg sendiri mengakui bahwa ia terinspirasi melakukan pemogokan belajar pada jam sekolah untuk menunjukkan protesnya terhadap kurangnya kesadaran umum pada krisis iklim ini, dari aksi pemogokan siswa di Parkland, Florida, Amerika Serikat ketika terjadi penembakan pada para siswa oleh salah satu siswanya sendiri di sekolah. Ada beberapa pidato yang menyentuh dan saya sangat terpukul dengan kata-katanya. Saya tidak pernah memperlakukan krisis ini sebagai krisis. Harus kita akui atau terkhusus untuk diri saya sendiri. Kesadaran yang rendah mengenai krisis iklim, yang menurut para ilmuwan hanya dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun ke depan dampak berantai, yang berkepanjangan dari efek rumah kaca ini sudah tidak dapat ditanggulangi lagi. Sekitar tahun 2030, 10 tahun, 259 hari dan 10 jam dari sekarang, 16 April 2019, reaksi berantai dari efek rumah kaca dan kemungkinan dari berakhirnya peradaban, di mana kita tengah berada di tengah-tengah kepunahan massal ke-6 dengan 200 spesies akan punah setiap harinya, 10.000 kali lebih cepat dari yang dianggap normal. Dan saya ingin membuat Anda panik. Ya, tentu saja Greta bisa meneriaki kita dengan cara demikian, mengingat efek dari rumah kaca ini tidak hanya akan menyebabkan pemanasan global, mencairnya es di kedua kutub di bumi, meningkatnya volume air di laut, pun laut menjadi semakin asam, dan menipisnya lapisan ozon. Artinya apa? Kepunahan ekosistem di bumi di seluruh bumi. Secara keseluruhan, mungkin sekarang kita tidak terlalu menyadarinya, atau kita merasa ini hal biasa yang terjadi, dan rentang waktu bencana itu masih lama. Greta juga mengatakan negara-negara kaya harus menurunkan emisi ke titik nol dalam 6-12 tahun ke depan, sehingga negara-negara miskin dapat meningkatkan taraf hidup dan membangun infrastruktur. Karena negara seperti India dan Nigeria yang merupakan negara miskin tak akan peduli pada krisis iklim, melihat negara kaya saja pun tak peduli. Mungkin ini yang dimaksud Greta dengan aspek ekuitas. Kita mengorbankan biosfer, sehingga orang-orang di negara maju seperti negaraku dapat hidup mewah. Sementara menurut IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, atau panel dunia tentang perubahan iklim yang terdiri dari ilmuwan di seluruh dunia, pemanasan global harus turun 15 derajat Celcius dengan mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 50% pada 2030. European United Uni Eropa sendiri merencanakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 45% dari tahun 1990 sampai 2030. Namun hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat ambisius di mata dunia. Sementara Greta mengatakan hal tersebut saja belum cukup, karena masa depan anak-anak perlu diperhitungkan, sehingga penurunan yang seharusnya dilakukan adalah sebesar 2 kali lipatnya, 80% jika dihitung dari tahun 1990 sampai 2030. Semakin besar jejak karbon Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Apa yang dikatakan Greta di atas bikin saya jadi dilema mau traveling naik pesawat dan makan banyak daging. Greta sendiri sangat idealis untuk tidak menggunakan pesawat dan menjadi seorang vegan. Mungkin saya belum bisa total, tapi saya rasa wajib untuk mempertimbangkan segala bentuk tindakan dan pilihan produk atau apapun yang dapat bersinggungan dengan aspek lingkungan.